Selamat datang kembali di Cerita Motorku Kode 46 Part 2. Okay, it's recording already. Allahu Akbar, wait. Okay, as you can see, sudah kelar barusan dari Yamaha. Tapi mari kita ceritakan. Jadi barusan tadi nggak terlalu memuaskan ya. Karena kiproknya udah sampai, langsung diganti. Tapi nggak kayak kemarin. Kemarin tuh aku dikasih tahu, disuruh datang dulu ke tempatnya buat ngeliat arusnya masuknya berapa volt, dites pakai avometer gitu ya. Ini tadi dia nggak manggil buat aku lihat apakah kurennya atau pengisiannya sudah sesuai standar. Memang kalau di buku manual yang kulihat juga dapat dari grup MT25 kemarin, pengisian Allahu Akbar. Pengisian standarnya itu 14,1 sampai 14,5 atau 14,6 kalau nggak salah. Jadi memang kurang kalau dilihat dari yang kemarin 13,9. Tapi ini tadi aku nggak diminta langsung buat ngelihat gitu ya, jadi agak meragukan gitu. Jadi kayaknya harus dites ulang pakai avometer sendiri ya, nanti beli mungkin aku. Kalau tahu gini mah masang sendiri ya, nggak perlu keluar duit 20.000. Tadi ditariknya 20.000 buat masang doang, nyopot bodi belakang, nggak bodi belakang juga sih, nyopot sadel doang, sadel belakang. Tapi begitu ya, nggak tahu aku tadi jadi kiproknya tuh ngisinya berapa dia. Jadi ya sama aja kalau gini ceritanya. Kalau kita nggak bisa ngecek voltase yang masuknya ya sama aja kalau gini berarti ya. Kalau nggak punya avometernya, ujung-ujungnya nunggu kode 46 lagi. Kalau ternyata pengisiannya sama 13,9 gimana? Ya juga udah percuma juga sih. Soalnya kalau udah inden nggak bisa dibalikin uangnya. Jadi ya inden itu adalah keputusan yang harus benar-benar dipikirkan lagi ya. Dan ini tadi nggak ada dibilangin ada garansi atau gimana, jadi ya begitulah ya. Kecewa sih kalau dari aku sendiri. Kenapa ya kok gitu ya? Aduh, mending ke bengkel langganan dah. Berarti harusnya ntar kalau ada masalah lagi udah ke bengkel biasa aja. Terus kalau baru butuh spare partnya baru inden di bengkel resmi, dan itu pun inden di bengkel resmi lebih mahal anjir. Kalau beli ada Tokopedia-nya bengkel resmi juga, Kings Moto namanya. Emang dia bengkel resmi gitu, tapi dia jual di Tokped. Itu harganya bisa lebih murah. Kalau ini tadi kan kiprok 520. Kalau di Kings Moto tuh bisa 480 ya. Lumayan kan? Potongannya 40.000. 40.000 bisa buat beli oli setengah. Ya begitulah. Ternyata kode-kodean 46 ini masih berlanjut kasusnya, saudara-saudara. Dan nggak ada yang berubah gitu dari tadi. Semuanya sama, starternya sama juga, harus buka gas. Itu emang kayaknya bukan permasalahan kode 46, bukan permasalahan kelistrikan ya. Tapi ya nggak ada yang berubah gitu loh maksudnya.
Jadi ya buat apa kalau kita nggak ngelihat voltase berapa yang masuk. Kecewa sih jujur, nggak tahu kenapa, mungkin pas lagi rame atau gimana ya. Gimana kelanjutannya nanti kita lanjutkan kalau sudah avometernya udah sampai ya. Jadi ini nanti pulang langsung beli avometer dah. Udah nggak bisa nih kayak gini. Nggak pasti gini, nggak bisa ini. Nggak enak rasanya di hati itu, ganjel. Semoga aja normal semua. Terus aku bisa jual itu tadi, kiproknya. Nah, balik lagi. Setelah itu aku beli avometer akhirnya ya. Itu yang harga 50 ribuan. Yang ini bentar. Nah, ini multimeter digital Esren mereknya DT apa nih? DT9205A. Nah, inilah ya, pokoknya yang murah lah ya, tapi bisa buat ngukur lebih akurat gitu daripada yang voltmeter yang langsung ada di motor gitu. Jadi kiprok kan ada 3 di aku. Jadi yang aku tes yang kiprok sebelum diganti, yang udah mati kena kode 46 itu, terus kiprok yang aku beli online, sama yang terakhir kiprok yang dari Yamaha. Nah, buat video pengecekannya seperti ini. Pembuktiannya. Nah, DC20 oke, sisi mati dia dapat di 12,8. Oke, nyalain ya. Oke, ini gak digas ya, bisa ke 14. Ini yang kiprok baru. Oke, sip. Oke, ini ada kiprok. Ini kiprok yang tak beli online. Ini kiprok ini kiprok overcharge. Coba kita ganti pakai iki ya. Oke, ini udah pakai yang kiprok beli online ya. Kita cek dulu berapa dapatnya. Loh, 14 bisa. Wah, tidak, saya tertipu. 14,14. Sekarang pakai sing kiprok overcharge. Nah, ini baru dia boleh kode 46 ya kan. Oh, 12,4 beda no. Oh, auto masih nyala ya. Tuh, motor 12,4. Nah, naik dia satu, tapi nggak stabil. 12 nggak aman lagi. Ini baru boleh kode 46. Elah. Dan ternyata semuanya normal, saudara-saudara. Aduh, gimana ya? Jadi agak tambah kesel gitu ke Yamaha ini. Nah, ternyata semua aman kan ya. Jadi dari yang beli online sama yang dari Yamaha itu sama-sama bisa 14 ke atas kan. Nah, habis itu aku pakai yang dari Yamaha, yang dari bengkel resmi di sini itu aku pakai. Terus yang dari beli online itu aku jual lagi. Tetapi masih nunggu lakunya gitu lah ya. Terus aku kira udah normal lagi kan, semuanya udah balik normal, berarti
kemarin entah ada gimana di Yamaha, aku nggak tahu juga. Ternyata nggak selesai sampai di situ. Di tanggal 3 November 2023 itu kode 46-nya muncul lagi. What the hell is this, dude? Nggak bener. Tapi dia nggak mati, nggak ada masalah apa-apa, sama kayak yang aku ganti kiprok dari online, belinya di online itu kemarin kan juga sempat muncul kode 46, terus setelah inden di Yamaha kodenya hilang kan ya. Itu jadi kejadiannya sama lagi kayak gitu, tapi ini muncul di kiprok yang baru gue beli dari dealer Yamaha. Nah setelah itu gak maulah aku bawa ke bengkel Yamaha lagi karena ntar malah suruh beli kiprok lagi atau beli spool paling ya, dibilang ini spoolnya rusak mas. Nah aku bawa ke bengkel langganan yang biasanya aku servis di sana. Aku bawa ke bengkel sana, ternyata masalahnya sepele teman-teman. Masalahnya cuma di sekun dari soket di kiproknya itu sama baut yang nempel ke aki itu dia kayaknya udah karatan gitu ya. Jadi dia dibersihin di situnya, di soket sekunnya yang buat kiprok sama di sama yang di aki itu, baut yang di aki yang udah karatan itu digosok semua pakai obeng minus gitu ya kemarin aku lihat. Nah terus sebelum digosok itu dia diukur pakai voltmeter di bengkel itu, dia nggak nyampe 14. Ini posisi pakai ini ya teman-teman, pakai yang pakai kiprok yang dari Yamaha, karena posisinya nggak tahu bawa kiprok yang beli online itu. Jadi pakai yang dari Yamaha, dari dealer resmi, udah pasti asli lah ya. Nah itu ternyata dia pengisiannya sebelum dilakukan penggosokan soket sekunnya itu tadi, itu pengisiannya di bawah 14, dia 13,5 konstan di situ. Digas dia turun dikit, tapi masih di atas 13 sampai 13,5 naik turun gitulah ya. Terus setelah dibersihin soket-soketnya 10 menit 15 menit lah ya dibersihnya itu. Karena sebenarnya orangnya juga sempat bingung juga, ini kenapa, apa yang rusak, apa spoolnya gitu ya. Tapi dicek pakai avometer di bagian soket spoolnya itu dia masih normal semua. Jadi akhirnya yang dia curiganya karena soket spoolnya di soket itu udah karatan kayak di bautnya. Jadi dibersihin gitu ya. Dibersihin udah naik dia udah 14 ke atas. Jadi ternyata masalahnya tuh cuma itu teman-teman. Bukan kiproknya yang rusak. Jadi misal aku pakai yang beli online di Shopee itu harusnya juga bisa normal kalau soket sekunnya yang dibersihin. Nah sedangkan kemarin tuh nggak dicek di situ di Yamaha-nya juga, dia cuma ngecek di pengisiannya doang, nggak dicek soketnya apakah karatan atau gimana gitu ya. Mungkin kalau dicek itu malah suruh ganti kabel bodinya ya, atau kabel soketnya satu set gitu, jadi lebih mahal gitu. Udah ngeluarin kiprok, ngeluarin uang buat kiprok, malah ngeluarin itu lagi, wah udah kacau lah kayaknya kalau di Yamaha tuh. Jadi ya begitu, mungkin sedikit informasi buat teman-teman, kalau mungkin udah dicek spoolnya, udah dicek akinya, udah dicek juga kiproknya, ini kok normal tapi pengisiannya kok nggak normal, mungkin masalahnya sama ada di soket sekunnya. Jadi pesan buat kalian yang mungkin tertarik buat beli R25 atau MT25, karena masalah 46 ini sering banget ya ada di MT25 atau R25. Jadi buat kalian mungkin bisa dipelajari dulu, itulah ya seluk-beluk dari MT25 dan R25 yang penting untuk dipelajari, karena lumayan menguras biaya buat gantinya juga kalau salah diagnosa. Dan di bengkel resmi itu gitu jeleknya, dia dikit-dikit ganti part gitu ya, entah di bengkel resmi ini aja atau semuanya sama gitu. Tapi buat kalian yang mau beli mungkin bisa dipelajari lagi. MT25 ini nggak jelek, cuman ya semua motor pasti ada ini ya, ada plus minusnya, dan minusnya salah satunya R25 dan MT25 itu di sini di kode 46. Jadi lebih baik mungkin kalian pelajari dulu biar nggak ketipu bisa dibilang ya, ketipu. Bahkan ini bengkel resmi yang bisa dibilang nipu gitu ya. Ini sampai sekarang
Sampai sekarang di tanggal 24 Desember kondisi motornya masih aman, kiproknya, pengisiannya aman. Jadi memang sepertinya betul masalahnya ada di sekun pada soketnya itu tadi yang udah mungkin karatan atau ketutupan kotoran gitu ya. Jadi mungkin lebih cermat lagi dari teman-teman, apalagi kalau inden ya di bengkel resmi, jangan buru-buru lah, cari second opinion dulu dari bengkel lain yang mungkin udah biasa megang motor R25 atau MT25 itu ya di masalah kelistrikan. Cari pendapat dulu lah lainnya, jangan langsung inden kayak aku kemarin. Ya begitulah teman-teman, mungkin video kali ini segitu aja, dan sampai bertemu lagi di lain kesempatan.